Palestina memanggil. Dengarkanlah kisah ini tentang sebuah tanah suci yang pernah dipijak langkah Nabi. Di bawah panji Bizantium, tanah itu terbungkus muram. Gereja-gereja menjulang, namun jiwa-jiwa lapar dan dahaga. Pajak menjerat petani, tentara menguasai jalanan, pasar berisik dengan tagihan upeti. Sementara rakyat kecil meratap pada langit yang jauh. Hingga sang pembebas Umar bin Khattab datang. Ia telah menundukkan kota dengan janji keamanan. Tanah itu masuk ke dalam pangkuan Islam dan rakyat merasa memiliki rumah di mana masjid dan pasar bisa bernafas dengan damai. Angka-angka kalender bertanggalan. Hari berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Peristiwa demi peristiwa menjelma, sejarah yang diceritakan turun-temurun. Episode berikutnya di tanah itu adalah episode datangnya para salibis. Mereka membawa api dan besi, menutup jalan azan, merampas masjid, menodai tanah yang suci. Bertahun-tahun rakyat hidup dalam ketakutan. Tapi ini tanah bukan sembarang tanah. Ini adalah tanah yang suci, tanah para nabi. Berikutnya kembali sang pembebas datang, namanya Salahuddin. Berabad-abad tanah itu dijaga. Kesejahteraan bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi nyata adanya. Rahmat menyelimuti dalam waktu yang lama, tapi lagi ujian besar lagi menerpa. Begitu besar, mengguncang, menyakitkan. Khilafah hancur. Khalifah sang pelindung diusir. Panji-panji berserakan. Palestina ditinggal sendirian. Muslimin sibuk menjahit warna benderanya masing-masing dan tak berhenti menggaris batas negara. Pada episode inilah Yahudi masuk, menusukkan duri demi duri ke tubuhnya. Dari luka itulah darah mengalir. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hari ini di Gaza, bayi-bayi lahir dalam terowongan sempit. Di atas kepala mereka dentuman roket menyala seperti gonggongan anjing neraka. Seorang ibu menggigil bukan karena musim dingin, tapi karena darah anaknya telah kering di pangkuannya.
ayah yang tersisa menggali reruntuhan dengan tangan kosong, menemukan potongan tubuh yang masih hangat. Itu adalah anak kandungnya, itu adalah keponakannya, itu adalah anak tetangganya. Entah berapa jumlah potongan tubuh yang telah mereka pungut dari puing. Gaza adalah kota yang setiap pagi bangun dengan reruntuhan di ambang pintu. Anak-anaknya belajar berhitung bukan dari papan tulis, tapi dari jumlah sirene dan dentum bom. Di udara, bau mesiu bercampur dengan bau roti yang tak sempat masak. Orang-orang di sana tahu bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Tapi mereka tetap menyalakan lampu, menyalakan doa, menyalakan harapan. Meski listrik hanya hadir sebentar, meski air hanya menetes sebaris. Di Gaza, hidup adalah cara lain menyebut ketabahan, dan derita adalah nama lain dari kesetiaan. Kesetiaan pada tanah, pada rumah yang hanya tinggal bayangan, pada Palestina yang tak pernah mereka tinggalkan. Hari ini orang-orang memperingati hari lahirnya seorang nabi. Di berbagai penjuru bumi ada yang menari, ada yang berzanzi, ada yang terpekur dalam zikir malam yang sunyi, ada yang melantunkan solawat tak henti-henti. Di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di tempat-tempat dengan jumlah muslimin yang begitu banyak, mereka memperingati Maulid Nabi dengan megah, membahas sudahkah kita mencintai Nabi. Cinta kepada Nabi bukanlah hiasan kata, ia adalah perintah yang menuntut ditegakkan. Menaati syariatnya dengan sepenuh jiwa, merajut persatuan yang telah tercerai oleh batas buatan, memikul amanah jihad yang selama ini tak pernah kita kerjakan. Cinta kepada Nabi adalah mengingat bahwa cinta itu hanya sah bila sampai pada pembebasan Masjidil Aqsa, di mana nama beliau selalu disebut dengan air mata dan darah yang tertumpah. Palestina adalah cermin retak di hadapan kita. Setiap pecahannya memantulkan wajah umat yang tercerai. Darah yang mengalir di jalan Gaza bukan milik mereka saja, melainkan darah kita yang sama merah. Tangisan di bawah puing bukan sekedar gema asing, melainkan seruan yang mengetuk hati setiap muslim. Oh umat Muhammad, sampai kapan engkau diam? Bangkitlah, satukan langkahmu, karena persatuanmu adalah doa yang menjelma menjadi tentara, adalah cinta kepada Nabi yang menolak kalah oleh zaman. Sungguh jalan terbaik kembali pada persatuan yang tak kenal batas, persatuan Islam dengan nafas yang mengangkat kembali kehormatan kita, tegaknya keadilan sebagai bayangan khilafah yang kita cita-citakan,
bukan saja sebagai mahkota kuasa, tetapi juga sebagai payung bagi rakyat jelata. Bangkitlah saudaraku, dari bumi yang merah, dari kota-kota yang sunyi, dari kem-kem pengungsi. Bangkitlah dari sajadah yang basah oleh air mata. Bangkitlah dari tidur panjang, dari mimpi yang patah. Kita telah mendengar seruan itu di masjid-masjid yang berdebu, di jalanan yang berlubang, di setiap darah yang tumpah, di setiap azan yang parau. Palestina memanggil, memanggil, memanggil. Oh, kaum muslimin, apakah kita masih betah duduk-duduk di pelataran sejarah, sementara anak-anak kecil mendekap batu seperti mendekap ibu mereka yang tak kunjung pulang? Oh, kaum muslimin, di mana tangan-tangan yang dulu mengangkat panji? Di mana dada-dada yang tak pernah gentar oleh pedang? Di mana lidah-lidah yang mengembangkan takbir ke langit terbuka? Bangkitlah, jadilah sungai yang menerjang batu, jadilah bendera yang robek tapi berkibar, jadilah suara yang menembus pagar-pagar baja. Hari ini kita adalah satu tubuh. Jika satu luka, seluruh tubuh pun berdarah. Jika satu menangis, seluruh jiwa pun merintih. Kita bukan sekedar nama dalam paspor yang terbelenggu dengan batas negara. Kita adalah umat yang satu. Kita adalah umat yang satu, yang menuju satu tujuan. Bangkitlah saudaraku, jangan tunggu bulan membelah malam, jangan tunggu hujan mencuci luka, jangan tunggu karena bumi telah bersaksi, langit telah bersumpah, darah telah mengalirkan pesan. Palestina memanggil, memanggil, memanggil. Allahu Akbar.